Do I pull you close and then ask you for space? All it is to say less. Why is it so hard to say? Perkenalkan, nama saya Dava Putra Ramadhani. Nama saya Farid Fadli. Nama saya Nathan Ramadhani. Nama Sohon Salim. Nama saya Yeriko Immanuel Rumah Horbo. Dengan NIM 4152 001 0141. NIM saya 415200 189. Dengan NIM 415 210 1002. Dengan NIM 415 200 10035. NIM 415 200 10 162. Saya beralamat di Jalan Cenek 2 nomor 6, Bintaro, Jakarta Selatan. Kemandoran 1, Jalan Pulau Cempaka 3, RT 06, RW 16, Orang Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Di Jalan Haji Nimin 3, RT 9 RW 3, Kelurahan Rawabuaya, Kecamatan Cengkareng. Alamat Jalan Bima, Tegalalur, Cengkareng Barat. Saya memiliki hobi bermain game dan mendengarkan musik. Hobi saya badminton. Hobi saya bermain basket. Kesukaan saya bermain komputer dan mendengar musik. Hobi badminton dan futsal. HTML merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language, yang merupakan salah satu jenis bahasa pemrograman yang sudah familiar di kalangan programmer. Para programmer biasanya menggunakan HTML untuk membuat struktur halaman website. HTML sendiri terdiri dari beberapa kombinasi teks dan simbol yang disimpan dalam sebuah file dengan format HTML. Untuk membuka file tersebut, kita hanya perlu mengkliknya saja, kemudian kita akan diarahkan ke browser kita. Dalam membuat file HTML, terdapat standar atau format khusus yang harus diikuti. Setiap bahasa pemrograman memiliki standar dan formatnya masing-masing, begitupun dengan HTML. Format-format tersebut telah tertuang dalam standar kode internasional atau ASCII, American Standard Code for Information Interchange. Selain itu, HTML memiliki 3 komponen, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, ada tag. Tag ini merupakan tanda awalan dan akhiran dalam perintah HTML. Di dalam bahasa pemrograman C++, tag awal dan akhirnya itu berupa tanda kurung kurawal. Nah, jika di HTML tanda awalannya itu berupa kurung siku. Selanjutnya ada komponen elemen. Komponen elemen ini merupakan kode keseluruhan dari tag pembuka hingga tag penutup di dalam HTML yang terdiri dari teks dan simbol. Isinya itu ada tag pembuka, isi, konten, dan tag penutup. Kemudian komponen yang terakhir ada atribut. Atribut merupakan informasi atau perintah tambahan yang berada di dalam elemen. Atribut ini berfungsi sebagai penjelas perintah tag pada elemen. Fungsi dari HTML. Yang pertama,
Jelas, fungsi utamanya untuk membuat halaman website. Ketika kita membuat halaman website, kita dapat berbagi informasi kepada banyak orang di sana melalui browser kita. Selanjutnya, fungsi yang kedua sebagai pondasi website. Ketika kita ingin membangun rumah, pastilah ada pondasinya. Begitupun ketika kita ingin membuat sebuah website, pondasi utamanya adalah HTML. Beberapa bahasa pemrograman yang lain akan diaplikasikan pada HTML. Contohnya C++ dan juga JavaScript. C++ dan JavaScript ini akan menjadi penghias agar tampilan website terlihat lebih menarik. Selanjutnya, fungsi yang ketiga menandai teks dan bagian pada halaman web. Fungsi lain dari HTML ialah menjadi penanda teks dan bagian dari laman web. Fungsi yang keempat menampilkan multimedia di website. Multimedia tersebut diantaranya gambar, video, musik, link, ya, dan lain sebagainya yang ingin kita tampilkan di dalam website kita nanti. Selanjutnya, fungsi yang terakhir, HTML bisa menjadi perantara, ya, mengarahkan pengguna ke halaman website lain hanya dengan kita meletakkan link dari website tersebut di dalam website kita. Jadi pengguna akan otomatis ketika mengklik link tersebut, dia akan diarahkan ke website tersebut. Jadi kesimpulannya, HTML merupakan komponen utama yang sangat penting ketika kita ingin menggunakannya untuk membangun atau membuat sebuah website. Ya, begitupun dengan kita belajar pemrograman web ini, kita harus bisa dasar-dasarnya HTML. Sublime Text. Sublime Text adalah aplikasi editor untuk kode dan teks yang dapat berjalan di berbagai platform operating system dengan menggunakan teknologi Python API. Sublime Text bukanlah aplikasi open source dan juga aplikasi yang dapat digunakan dan dapat didapatkan secara gratis. Akan tetapi beberapa fitur pengembangan fungsionalitas atau package dari aplikasi ini merupakan hasil dari temuan dan mendapatkan dukungan penuh dari komunitas serta memiliki lisensi aplikasi gratis. Sublime Text mendukung berbagai bahasa pemrograman dan mampu menyajikan fitur sintaks highlight hampir di semua bahasa pemrograman yang didukung atau dikembangkan oleh komunitas seperti C, C++, CSS, D, Dylan, Erlang, HTML, Groovy, Haskell, Java, JavaScript, LaTeX, Lisp, Lua, Markdown, MATLAB, OCaml, Perl, PHP, Python, R, Ruby, SQL, TCL, Textile, dan XML. Selain Sublime, juga terdapat aplikasi text editor lainnya seperti VS Code, Notepad, Komodo Edit, Bluefish, dan sebagainya. Namun saya menggunakan Sublime karena lebih mudah dan tidak terlalu sulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fari Fadli. Saya kuliah di Universitas Mercubuana. Di sini saya akan menjelaskan tutorial penginstalan Sublime Text. Sini saya sudah menginstal terlebih dahulu Sublime Text-nya. Lalu kita pencet, sini kita pencet yes. Lalu di sini banyak setelannya, mau di sistem mana aja, mau di program plus atau yang lain-lain. Kita pencet OK, kita langsung next. Kita pencet
Candrang atau ada di situ, langsung next, lalu kita install. Lalu kita pencet finish. Lalu di sini kita cari di Netflix, lalu dokumen C, lalu ke program file yang tadi, lalu kita cari di sublime text-nya. Lalu di sini kita pencet kanan, lalu ke sandpik, lalu ke desktop untuk pengaturan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salim dari kelompok 4 dengan NIM 41520010035. Kali ini saya akan mengetes HTML dengan menggunakan Sublime Text. Jadi yang pertama kita akan buka new file, save dengan bisa menggunakan nama apapun, contohnya kelompok 4 dengan .html. Lalu kita akan membuat struktur dasarnya terlebih dahulu. Doc type HTML, dibuka dengan HTML, lalu head. Dalam head ada title, headernya kelompok 4. Lalu bodinya contohnya H1, saya dari kelompok 4. Lalu kita tambah paragrafnya, contohnya nama saya Owen Salim. Lalu ditutup dengan body, dan terakhir dengan HTML. Kita save, lalu kita buka file yang tempat kita save tadi. Ini kita buka, maka jadilah sesuai dengan yang kita tulis tadi, kelompok 4. Saya dari kelompok 4 dan nama saya Owen Salim. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih.